Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada dosen mata kuliah Geografi Politik dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi perkenalkan, saya atas nama Burhanuddin dengan NIM F01215523 dari kelas Politik B. Alumni Sekolah Sehasan Yamani dan SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School Jawa Timur. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab perang Rusia vs Ukraina. Jadi teman-teman, krisis di Ukraina pada saat itu disebabkan oleh pemimpinnya menunda pembicaraan untuk melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa, sehingga timbul reaksi yang luar biasa dari rakyatnya dan berbuntut pada pemecatan presiden oleh parlemen Ukraina. Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, menganggap jika Ukraina melakukan kerjasama dengan perdagangan bebas Uni Eropa akan mengancam kerjasama dengan Rusia. Hal ini yang kemudian membuat rakyat Ukraina melakukan demonstrasi secara besar-besaran, dan puncaknya pemecatan tersebut dilakukan oleh parlemen Ukraina kepada Presiden Yanukovych. Krisis politik tersebut berakibat pada konflik yang terjadi di Crimea, sebuah wilayah yang dimana terletak di semenanjung Laut Hitam. Wilayah ini dahulunya merupakan bagian dari Uni Soviet, yang kemudian oleh pemimpinnya saat itu, Nikita Khrushchev kalau tidak salah, diberikan kepada Republik Sosialis Soviet. Ukraina pada tahun 1954, Crimea pada akhirnya dia memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke dalam wilayah Rusia melalui jalur referendum. Krisis politik dan referendum yang terjadi di Crimea sedikit banyak yang namanya memberikan pengaruh kepada dua wilayah lain di Ukraina Timur itu. Lebih tepatnya Donetsk dan Luhansk itu kalau betul. Kedua wilayah ini ikut bergejolak dan menuntut digelarnya referendum. Seperti halnya di Crimea, untuk apa bisa terlepas di Ukraina dan kemudian masuk ke dalam bagian Rusia. Walaupun bagian dari wilayah Ukraina, Crimea merupakan daerah dengan penduduk mayoritas etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa keseharian. Crimea menjadi bagian dari wilayah Ukraina setelah diberikan oleh pemimpin Uni Soviet. Semenjak kejatuhan Uni Soviet, daerah ini menjadi sebuah republik otonomi di bawah wilayah Ukraina sejak bergulir referendum 17 Maret 2014. Berada di bawah kendali Rusia. Walaupun hal ini tidak diakui oleh Amerika dan sekutunya, jalannya konflik Donbas dimulai ketika terjadi demonstrasi oleh massa pro-Rusia yang kemudian menduduki gedung-gedung pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Maka mereka berhasil menembus penjagaan aparat kepolisian dan kemudian masuk serta merusak beberapa gedung dan bangunan penting. Massa pro-Rusia menuntut dilakukannya referendum kepada pemerintah yang baru. Nah, setelah itu pemerintah Ukraina mulai menanggapinya dengan represif dan mengirimkan pasukan ke dua wilayah tersebut demi mengatasi konflik yang terjadi. Dari situlah awal terjadinya perang Donbas antara pemerintah Ukraina dengan massa pro-Rusia yang meminta dilakukannya referendum tersebut. Perang ini dinamakan perang Donbas karena perang ini terjadi di Donbas, yaitu suatu wilayah industri di Ukraina yang terdiri dari beberapa kota seperti Donetsk, Luhansk, kalau nggak salah. Nah, ada yang disebutkan beberapa perang. Yang pertama ada perang modern. Perang modern itu adalah suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju atau asing. Untuk apa? Menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang. Nah, bidang apa? Ideologi politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ada juga perang hibrida. Nah, seperti apa itu perang hibrida? Perang hibrida itu merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur, dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan seperti nuklir, senjata biologi dan kimia, serta alat peledak, improvisasi, dan perang informasi lah seperti itu. Nah, selanjutnya perang asimetris. Kalau perang asimetris itu teman-teman, atau itu adalah
suatu model. Ya, perang suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, yang tidak betul, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra. Nah, perpaduan antara trigatra geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menunjuk dari kekuatan yang tidak seimbang, teman-teman. Nah, ada juga dikatakan perang siber. Nah, perang siber ini adalah perang yang dimana menggunakan jaringan komputer, internet, dan internet atau dunia maya dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. Adapun strategi dari pihak Rusia dan Ukraina itu strategi perang modern antara perang hibrida yang dilaksanakan oleh Rusia terhadap Ukraina, merupakan jenis peperangan perpaduan di mana untuk apa? Untuk mencapai tujuan militer, tidak memicu konflik terbuka antar negara seperti yang diungkapkan oleh Lidl Hars, bahwa strategi merupakan seni atau keterampilan untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana militer untuk menunjukkan tujuan akhir kebijakan tersebut. Nah, kalau di pihak Rusia, teman-teman, itu merupakan tujuan yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. Rusia bertujuan untuk apa? Untuk menganeksasi Crimea yang merupakan bagian dari Ukraina. Kalau sedangkan pihak Ukraina bagaimana dia? Kalau pihak Ukraina itu, teman-teman, tujuannya untuk diinginkannya dari strategi yang dilakukan. Ukraina bertujuan untuk mempertahankan wilayah Crimea dan Donbas. Jadi kita bisa tarik sebuah kesimpulannya, teman-teman, dan bisa diberikan saran, kesimpulan dan saran kita bisa tarik bahwasanya dalam perang Rusia vs Ukraina itu di tahun 2014 merupakan perang modern yang meliputi perang asimetri, perang cyber, perang hibrida yang menyebabkan kerugian di Ukraina saat itu. Terjadinya demonstrasi besar-besaran, permintaan referendum oleh mayoritas etnis Rusia, lemahnya hubungan diplomasi politik suatu negara sehingga dengan mudahnya dianeksasi oleh negara Rusia. Hal ini tentunya perlu diwaspadai apabila terjadi perang asimetri, karena perang cyber dan perang hibrida ini di Indonesia. Perang modern antara Rusia dan Ukraina di tahun 2014 itu memberikan gambaran dan menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia, TNI dan TNI AL khususnya, di mana dampaknya itu cukup besar bagi suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus mewaspadai dan meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan peran Satuan Cyber Nasional, Satuan Cyber TNI dan TNI AL menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Guna untuk apa? Mengantisipasi terjadinya perang asimetri, perang cyber dan perang hibrida. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.